Halo Merah Biru semuanya, selamat malam, Assalamualaikum. Gimana kabar kamu guys? Aku doain kamu selalu sehat dan aku juga sehat, amin. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang koin Pi Network dan projectnya. Ada berita yang sangat menarik datang dari Core Team, langsung dari officialnya Pi Network guys. Aku akan bacain untuk kamu guys. Ya, ini dia beritanya. Aku akan bacain sedikit. SP Today 2026, jadi P2Day 2026 approach on Sunday, akan datang di hari Minggu tanggal 28 bulan Juni, yaitu bulan ini guys. Pioneer have 4 days left to participate in the 5 Coder campaign with a raffle and the Pi Launchpad testnet token slice. Jadi blockchain Pi Network itu melakukan testnet launchpad, jadi meluncing token slice di jaringan Pi Network. Ini keren menurutku ya, karena blockchain lain itu kan segampang itu buat blockchain kemudian mendirikan launchpad, kemudian bisa melaunching token dengan sangat cepat. Nah, yang lucunya Pi Network ini sudah bertahun-tahun, 8 tahun, baru kali ini dia menggunakan blockchainnya untuk membuka launchpad. Dan ini pun baru tahap testnet. Ya, setidaknya ada kemajuan guys. Namun ya, dengan koin-koin yang baru lainnya, Pi Network adalah koin dengan komunitas terbanyak di seluruh dunia. Walaupun koinnya ini belum di listing di banyak exchange, baru hanya ada di Bitget, kemudian Gate.io dan Max kalau nggak salah, baru beberapa exchange saja, tapi nilai pasarnya itu sempat menyentuh 10 miliar dolar. Wow, dan komunitasnya ini gila, banyak sekali. Tentunya ini tidak bisa dianggap remeh. Sekarang aku mau bahas potensi harga. Ya, untuk harga dari Pi Network ini sudah jatuh jauh ya, jauh banget. Dari harga tertingginya kurang lebih 3 dolaran, 3,4, dan sekarang semenjak bulan kemarin ya dia tuh jatuh dan belum ada kenaikan. Dan ini sudah turun jauh banget dan sekarang harganya di 0,1. Dia bertahan ya, sempat naik kemudian turun lagi dan dia nggak berhasil menembus di 0,1 atau di bawahnya. Kemungkinan kalau misalkan harganya tembus di bawah 0,1 itu sudah termasuk harga yang paling murah atau all time low. Saat ini volume trading sedang hot di salah satu platform exchange ya, karena akan diadakan P2Day di tanggal 28. Biasanya kalau ada event seperti itu di kripto ya, itu akan menjadi katalis untuk volume transaksi itu meningkat. Ya, bisa jadi harganya akan naik dan turun dan volatilitasnya bisa tinggi. Namun ya ada namunnya juga nih. Ketika harga Bitcoinnya tidak mendukung atau kripto keseluruhan tidak mendukung, yang terjadi hanyalah pump sesaat, itu biasanya seperti itu. Jadi kenaikannya itu tidak akan bertahan lama. Karena market cap dari keseluruhan kripto sekarang kan sudah turun separuhnya lebih. Artinya uang yang berada di siklus kripto itu dirotasi guys. Jadi bukan uang fresh dari luar, namun dia dirotasi, di pump satu-satu dinaikin, habis itu turun lagi. Jadi dari koin A pindah ke koin B, pindah ke koin C dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi di periode beberapa bulan ini. Jadi altcoin atau koin selain Bitcoin itu bergiliran naiknya guys, tidak sama-sama. Berbeda halnya ketika musim bulan itu datang, aliran uang dari luar kripto masuk ke kripto berbondong-bondong. Ketika Bitcoin naik, kenapa semua koin bisa ikut hijau secara bersamaan? Karena di situ ada market share. Mungkin kamu nggak tahu guys, market share ketika Bitcoin naik yang lain otomatis ketarik. Ya, makanya kamu lihat ketika Bitcoin turunnya dikit aja 1%, itu altcoin bisa puluhan persen ya kan. Nah, bayangin ketika Bitcoin itu naik sampai ratusan persen, apa yang akan terjadi dengan altcoin? Pasti harganya terbang-terbang. Tapi tidak semua koin bisa performanya sama. Terbukti di siklus sebelumnya itu kripto yang dikatakan orang digadang-gadang akan terjadi alt season itu tidak ada. Bahkan koin-koin meme yang sudah besar, yang sudah blue chip lah katakan begitu, itu tidak menyentuh ATH-nya guys. Performanya jelek. Jadi siklus kripto kali ini sudah jauh berbeda dari siklus yang sebelumnya, alias tidak gampang diprediksi. Disitulah technical analysis bermain dan benar-benar harus selektif dalam memilih token untuk diinvestasikan. Nah, sekarang kan aku bahas Pi Network nih.
ini hanya asumsiku pribadi, jangan ditelan mentah-mentah ya. Menurut analisaku, Pi Network ini kan komunitasnya besar, kemudian proyeknya masih jalan, dan foundernya juga developernya itu masih aktif. Dan dia juga salah satu orang yang cukup ternama. Sehingga aku masih optimis dengan Pi Network. Ya, kamu bayangin, dari sini kan belum ada kenaikan atau sampai ke ATH lagi nih. Holder yang memegang token sedikit dari airdrop gratisan, itu daripada mereka menjual, lebih baik mereka ngehold guys. Karena apa? Dijual pun nggak ada nilainya, sedikit. Apalagi yang pernah beli di $1 ke atas, ini sekarang turun nilainya tuh jauh banget. Ya, nggak ada pilihan kecuali ngehold. Berharap jangka panjang harga Pi bisa naik lagi. Nah, untuk harga Pi kenapa belum naik? Karena aku berkeyakinan ketika siklus bull season, ya Pi Network mungkin bisa menjadi salah satu koin yang ikut barengan naik. Bisa jadi kayak gitu guys, tapi nggak ada jaminan ya. Tapi biasanya koin-koin yang memang fundamentalnya bagus itu yang diutamakan. Pasti adalah kenaikan, cuman ya seberapa jauh nggak ada satu orang pun yang tahu. Mudah-mudahan aja Pi Network bisa menyentuh harga tertingginya kembali, yaitu di 1, 2, atau 3 dolaran. Syukur-syukur ya, minimal di $1 lah. Kalau dari 0,1 ke $1 berapa? Ya, hampir 10 kali lipat kurang lebih ya. Mudah-mudahan aja itu terjadi. Jadi bagi para holder Pi Network, yang bisa dilakukan saat ini adalah bersabar menunggu momen itu tiba. Nah, kalau harganya sudah murah begini, apa yang harus dilakukan? Daripada nambang capek-capek lewat HP gitu, klik petir setiap hari dapatnya dikit, yang mendingan beli di pasar. Sepertinya skenario yang dibikin oleh developernya Pi Network, kan kalau menambang solo itu dapatnya dikit banget. Nggak ada pilihan. Kalau proyeknya jalan, lebih baik beli di pasar. Itu memang sudah skenario yang dibikin. Sehingga nanti ketika bull season, orang akan berbondong-bondong masuk ke Pi Network ya. Jadi Pi Network ini adalah altcoin, koin selain Bitcoin, sama seperti blockchain lainnya kayak Ethereum, BNB, dan lain sebagainya. Tetap selalu lakukan dior dan riset sendiri sebelum memutuskan apapun, sebelum masuk ke kripto. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.